bagian Yang T, satunya pun seorang Bozy sedang melakukan sebuah crawling saja. Tidak bisa melakukan fight secara langsung. Ada healing yang dilakukan. Molly dilemparkan juga. Flash kehilangan momentum untuk menyelesaikan fight ini dengan cepat. Betul, kayaknya momentum ini masih ingin dipakai oleh seorang Zed Bull untuk setidaknya membalas kembali kematian dari rekan-rekan timnya. Ada upaya berupa granat yang ternyata connect kembali. What? Zed Bull perlawanannya seorang diri. Buying time waktu itu lama banget sih untuk tim Flash, tinggal 2 yang terakhir. Dengan kondisi yang seperti ini, malah membuat dari Zed Bull harus tumbang dengan Zona. Dan di sisi lain juga Cellcom DJ Alliance sedang fight mereka dengan tim Strangers. Dan seketika langsung dipulangkan juga untuk Strangers dieliminasi di hashtag yang ke-13. Lagi-lagi Algojo itu bernama Leon DZ menghabisi 3 player dari Stranger, menjadikan eliminasi yang cukup besar untuk Cellcom DJ Alliance di awal game kali ini. Sebuah efek domino yang terjadi setelah beberapa zona tidak terjadi fight yang besar, tidak terjadinya eliminasi. Akhirnya di zona keempat ketika condong semuanya ke Pulau Charlie, bergerak semuanya, fight tidak terelakkan. Tapi Junior, ada komentar sedikit tentang Vampire. Eldoge mungkin yang orang yang sering ya ada berdampingan sama gue di meja analis, jadi mengerti banget dengan circle seperti ini. Tapi ada kekhawatiran Eldoge. Ruins ini pun juga susah untuk di defense sebenarnya. Dan split yang mereka mainkan adalah split mematikan yang mudah banget diincar. Bigetron pun bisa mengarah ke sana. Kelihatan kok itu vision dari Federales. Dan begitu pun dari Sam9 tipis-tipis juga bisa ngambil. Dan begitu pun dari Xavier. Tapi Xavier gue belum tahu keaktifannya seperti apa. Dan RRQ silakan ini. Betul, RRQ di seorang Hazel ya, yang kita lihat sini sudah mendapatkan 1 poin eliminasi. Yang pertama untuk tim RRQ. Dan tinggal sendirian saja untuk perjuangan terakhir dari tim RRQ yang berada di punggung dari seorang Hazel. Udah gak ada backup sama sekali. Tapi di bagian sisi lainnya pun juga ada fight dari DRB Indonesia untuk Boom dan juga Alter Ego. Tapi kita masih fokus untuk melihat bagaimana perjuangan dari seorang Hazel men-take down kedua player terakhir dari tim Tem Entertainment yang masih ada. Tapi tentu gangguan bukan hanya dari tim RRQ, tapi bagian belakang. Walaupun ada gangguan, granat tersebut mampu menjangkau posisi seorang Hazel sampai akhirnya RRQ pun dipulangkan, di wipe out semuanya ke lobby. Sulit memang dari bagian kanan ke arah bagian kiri setelah tertahan oleh tim Flash. RRQ sepertinya porak-poranda masuk ke arah bagian pertahanan dari lawan lainnya pun akhirnya membuat mereka satu persatu tumbang. Dan Tem Entertainment menjadi finisher untuk RRQ. Sementara Alter Ego satu persatu tumbang. Ada balasan dari seorang Okta, tapi Okta tidak memiliki waktu yang lama. Boom Esport hari ini di game yang pertama tampil cukup meyakinkan. Namun pertanyaan berikutnya, raja terakhir ada di depan mereka. Dingo Xavier menjaga entry satu-satunya Pulau Bravo yang aman, yaitu di tempat Boom Esport untuk masuk dalam zona. Bahkan kali ini zona condong karena bagian Ruins. Kesempatan besar untuk setidaknya 2 tim Indonesia, Bigetron dan Void Donkey ID. Ya, dan ini kayaknya Boom bakalan coba tailing dulu gak sih, kayak nge-spot dulu dari Xaviernya. Ketika The Xavier sudah mulai bergerak, barulah nanti mungkin Boom akan memikirkan strategi selanjutnya ataupun next stepnya seperti apa untuk mereka bisa survive ke stage yang ke-6. Dan untuk di awal-awal ternyata sudah mulai ada upaya permainan utility dari tim Boom Esport. Dan Levi's hampir ter-takedown, dan Ponbit yang nampaknya akan mencoba membuka kembali badannya, melontarkan sebuah nades tapi masih belum on point, masih belum connect untuk menjatuhkan satu player tim The Xavier untuk mendapatkan opening knock yang diinginkan dari tim Boom. Kacamata kuda yang tidak berhasil kali ini dari Boom karena Sam9 melihat dari bagian kiri granat dari Lamborghini juga di follow up oleh Levi's. Sepertinya betul saja Frenzy juga tumbang. 2 ujung tombak yang digunakan untuk masuk secara membabi buta dari Boom Esport gagal untuk menembus pertahanan. Dingo Xavier menyisakan Zero dan Yami. Mungkin sekarang sudah saatnya untuk membagikan first aid karena bagian player ada di bagian belakang. Karena udah hampir sulit untuk bisa melakukan kemenangan dalam fight kali ini. Betul saja Zero tumbang. Yami is the last man standing. Kembali tertumbangkan dari bagian kiri. Gua entah mempertanyakan apa keputusan dari Boom Esport untuk tetap membuka dari bagian kiri yang memang terbuka dari Sam9. First aid sudah ada 6 untuk seorang Yami. Dan kali ini pun mau melakukan tailing tidak terlalu mudah karena Dingo Xavier masih punya 3 player. Untungnya tadi Levi's ditumbangkan oleh Vampire. Yang kedua juga Lamborghini tumbang. Dan akan ada still elimination. Bisa Yami dapatkan, ternyata tidak. Dapat Lamborghini dapatkan oleh Yami, tapi satunya tetap didapatkan oleh Vampire. Tetap ya di sharing ya satu-satu untuk poin eliminasinya dari Vampire dan juga dari tim Boom Esport. Dan ini sih kalau ngomongin Vampire, mentalitinya mereka yang juga sempat dibahas ya di Sinergi ya. Ini kayaknya lagi naik banget ya untuk Vampire karena 80% itu kalau kata Junior
mentality, 20%-nya baru strategi. Betul sekali ya. Udah masalah mentality banget ngelihat swaps gitu loh. Satu orang sendiri. Pemain-pemain ini lain tergerus, tapi masih mau ngelawan 4 player. Berbeda dengan satu orang yang biasanya rata-rata tim Indonesia. Ngeliat satu cabut, mereka mengamankan diri atau mereka panik ngasih punggung gitu loh. Ini perbedaan menurut gue salah satu yang Vampire dengan tim-tim Indonesia yang lain. Gue belum melihat lagi pemain Indonesia tuh ingin melawan banget loh. Kecuali ya Satar ada beberapa momen lah. Gue harus fair juga menilai dia ketika last man standing. But Vampire sulit banget untuk dikendalikan. Gue suka sih dari beberapa talent, Jelly biasa menyebutkan urge to survive, dari Junior menyebutkan mentality, dari gue juga kadang juga mentality juga, kemudian beberapa analis lain kayak Wolfie, Sanskui juga bahkan sempat menyebutkan bahwasanya di Indonesia lack of-nya tuh itu tadi, creativity untuk berperangnya. Nah itu yang harus dikembangkan ketika ingin menjadi juara, dan Vampire bukan tanpa celah ya, dikatakan world class team juga, karena seperti itu yang tadi sudah dibahas oleh Junior juga. Tapi kali ini masuk ke zona-zona akhir, zona ke-6, sayang sekali ada seorang Zeta. Mungkin tadi sedang melakukan pick off karena bagian Arena, tapi granatnya begitu matang. Memang akhirnya menumbangkan Zeta. Ada Bigetron di bagian bawah yang coba untuk menelisik masuk juga, tapi Sakura, sang backup utama Arena, berubah di bagian depan menggunakan MG3 dan Void Donkey ID masuk karena bagian late game. Namun lagi-lagi tidak mendulang eliminasi, membuat mereka tidak mendapatkan poin yang tinggi di game kali ini. Ya, sekarang late game tidak menjadi jaminan ya untuk mereka bisa survive untuk berada di puncak klasemen, dan bahkan sekarang juga Selcom DJ Alliance dipulangkan, tinggal 4 tim teratas untuk Vampire, Bigetron, SM9 dan juga Arena. Lihat sebuah kokan granat datang dari seorang Traxi. Tony K sepertinya belum menyadari dari mana datangnya granat, yang ternyata granat Mikala yang begitu on point mendapatkan kembali sebuah knockdown untuk tim Vampire. SM9 sudah mulai semakin bangkit lagi semangatnya mereka untuk perjuangan mereka juga, apalagi ditonton oleh warga Malaysia langsung untuk di negara mereka. Dan untuk percobaan selanjutnya masih Battle of Utility dari SM9 dan juga Vampire. Belum ada knockdown lanjutannya lagi, ini kayaknya mereka akan memaksimalkan utility yang masih tersisa di tas mereka. Banyak pembuktian yang sedang diupayakan oleh SM9. Kembalinya Yuhai, The Deadly Duo dengan Mika, IGL yang baru di depan Malaysia juga warga di sana. Permainan yang luar biasa, tapi kita berpindah. Tiger X, mantan player Buriram United terbakar. Tidak bisa untuk di-revive lagi karena NC2 juga tumbang. Terkena crossfire dari Bigetron dan Vampire. Tapi dari Bigetron ingin maju. Kali ini juga tidak mudah. Vampire melihat ke bagian mereka. Tapi Tony K, the Aim Master, tertembak dari SM9 juga. Smoke dikeluarkan. Bigetron mencoba untuk masuk. Federales melakukan pick off ke bagian depan, masih ada mobil yang bisa digunakan, tapi Blue Zone benar-benar tidak mendukung, bahkan ada granat yang menuju ke arah bagian Bigetron. 3 player ditumbangkan oleh nama yang disebutkan oleh Junior tadi, Swaps dari Vampire Esports. Wow, granat yang tentulah tidak kita inginkan terjadi untuk tim Bigetron, tapi granat itulah yang membuka peluang semakin besar lagi untuk kejayaan dari Vampire. Kanan kiri mereka handle situasinya. SM9 juga masih melawan, tapi dengan posisinya Onzen kali ini kembali mendapatkan sebuah pulang yang lebih besar lagi untuk mendapatkan chicken bagi tim Vampire. 2 playernya down, bahkan rata. SM9 langsung dipulangkan oleh Vampire, tinggal the last man standing. Bigetron, Rezi berhadapan dengan player Vampire, tapi apalah daya Vampire mendapatkan winner chicken dinner mereka di hari ini untuk di map pembukaan. Sebuah kekhawatiran muncul ketika pertanyaan gua lontarkan kepada seorang Junior. Pulau Alpha dekat Ruins. Apa pendapat lo tentang Vampire, Junior? Gue yakin pun juga lo udah gini. Ketika circle itu udah banting di stage 2 atau stage 3 yang mengarah ke area Ruins, it's done. It's done, selesai. Itu adalah Vampire yang bisa main di sekitaran situ. Yang padahal ketika ada di Ruins sebelah kanan mereka sedang melakukan split segitiga, itu tim-tim yang lain bisa menjadi three-way shot. Bahkan total 5 tim lah yang bisa menghantam ke sana, ke pemain-pemain dari Vampire. Especially dari Bigetron yang sudah mengamankan Ruins stoknya. Yang ngambil sisi, gue lupa di sebelah kanan mereka ada siapa. SM9 pun juga bisa mengambil satu pemain Vampire. Dan bahkan The Xavier pun juga bisa mengantisipasi dari Vampire itu sendiri. Tapi ya coba kita mengerti lagi bagaimana mungkin dari SM9, dari The Xavier mungkin juga mereka harus mengantisipasi backline mereka. Entry-entry yang coba mereka get keep dari area outside.
So, Vampire mungkin disitulah yang akhirnya bisa lebih terarah, terukur, terstruktur. Harus coba melakukan antisipasi ulang kemana mereka